Halo guys, gue mau bahas topik yang lagi hot banget nih, yaitu nabung emas. Emas bukan cuma buat perhiasan atau pajangan doang, tapi juga jadi cara pintar buat jaga kekayaan lo dari gejolak ekonomi. Apalagi di akhir 2025 ini, harga emas lagi pada puncaknya. Gue bakal jelasin 3 strategi nabung emas yang bisa lo pilih, disesuaiin sama profil resiko lo. Gaya gue santai aja ya, biar gampang dicerna, kayak lagi ngobrol bareng temen. Kita pakai bahasa sehari-hari, lo, gue, guys. Dan gue bakal kasih data dari riset terpercaya biar lo yakin, bukan asal omong. Pertama, kenapa sih emas ini layak jadi pilihan nabung? Emas tuh aset yang stabil dan bisa lawan inflasi. Bayangin, dari tahun 2000 sampai akhir 2025, harga emas naik total sampai 1075%, dengan rata-rata return tahunan sekitar 10,9%. Itu artinya, kalau lo masukin uang ke emas, nilainya tumbuh pelan tapi pasti, gak kayak saham yang bisa naik turun gila-gilaan. Menurut World Gold Council, emas punya peran besar buat diversifikasi portofolio. Artinya dia bisa seimbangin resiko kalau aset lain lagi jeblok. Di 2025 ini, harga emas udah nyentuh rekor di atas $4.300 per ounce, naik sekitar 65% sepanjang tahun gara-gara faktor kayak ketegangan geopolitik, kebijakan bank sentral, dan inflasi yang masih ngeyel. Riset dari Morgan Stanley juga bilang, emas efektif banget jadi hedge atau pelindung terhadap inflasi tinggi, karena dia bisa jaga daya beli uang lo pas harga barang-barang naik. Jadi emas ini kayak benteng aman buat finansial lo guys. Bukan cuma tren sesaat, tapi aset yang udah terbukti sejak lama. Tapi, nabung emas gak bisa asal-asalan. Lo harus cocokin sama profil resiko lo. Profil resiko itu apa? Simpelnya ini soal seberapa berani lo ambil gamble demi untung lebih gede. Ada tipe resiko rendah. Lo lebih suka aman, gak mau rugi banyak, cocok buat yang baru mulai atau yang udah pensiun. Resiko sedang, lo oke sama sedikit naik turun demi return lebih tinggi dari tabungan biasa. Dan resiko tinggi, lo petualang, siap rugi gede kalau untungnya juga gede. Gue bakal bahas 3 strategi, masing-masing disesuaikan sama tipe ini. Setiap strategi gue lengkapi pro kontra, tips praktis dan dukungan riset, biar lo bisa langsung apply. Strategi pertama, nabung emas fisik dengan buy and hold. Ini cocok banget buat lo yang profil resikonya rendah, alias tipe konservatif. Gue saranin ini karena emas fisik kayak batangan atau koin emas itu tangible. Lo bisa pegang langsung. Dan strategi buy and hold artinya lo beli lalu simpen lama tanpa jual beli sering. Gak perlu pantau pasar setiap hari. Cukup beli secara berkala misalnya tiap bulan dari gaji lo. Pronya apa? Stabil banget. Emas fisik gak terpengaruh volatilitas pasar harian dan dia lindung nilai dari inflasi. Data dari World Gold Council nunjukin, di Q3 2025, permintaan emas fisik seperti bar dan koin naik karena investor cari aman. Lo juga bisa simpen di rumah atau brankas bank, dan kalau dijual, biasanya untung jangka panjang. Kontranya, biaya penyimpanan dan keamanan. Kalau simpen di rumah takut dicuri, kalau di bank ada biaya sewa. Harga beli juga biasanya ada premium di atas spot price, dan jualnya bisa kena pajak. Tips praktis, mulai kecil aja. Beli emas ANTA atau dari toko resmi biar asli. Nabung rutin via program tabungan emas di bank atau app seperti Pegadaian. Jangan beli pas harga lagi tinggi banget. Tunggu dip sedikit. Riset dari Macrotrends bilang, harga emas dari 2000 sampai 2025 naik stabil. Jadi buy and hold ini bisa kasih return rata-rata 10% per tahun tanpa stres. Cocok buat lo yang mau tidur nyenyak tanpa mikir fluktuasi. Strategi kedua, investasi emas digital atau ETF. Ini buat lo yang profil risikonya sedang, yang mau untung lebih tinggi tapi masih aman. Emas digital kayak di app seperti Tokopedia Emas atau Tamasya, di mana lo beli emas virtual yang bisa dicairin jadi fisik atau uang. ETF emas kayak GLD atau yang di bursa, di mana lo investasiin duit ke dana yang backupnya emas. Pronya, liquid banget. Lo bisa jual beli kapan aja tanpa pegang fisik, dan biaya lebih murah daripada emas fisik. Menurut Morgan Stanley, di 2025, ETF emas lagi naik daun karena mudah diakses dan bisa diversifikasi portofolio tanpa ribet. Returnnya bisa ikut harga global emas, plus lo bisa mulai dari nominal kecil kayak Rp10.000 aja. Kontranya, ada resiko pasar, harga bisa turun sementara dan kalau app atau bursa lagi down, lo gak bisa transaksi. Juga gak ada sensasi pegang emas beneran. Tips, pilih platform terpercaya yang diawasi OJK. Diversifikasi, jangan all in emas doang, campur sama saham atau reksadana. Pantau berita ekonomi, karena ETF sensitif sama suku bunga Fed. Data dari Trading Economics bilang,
Emas naik 65% di 2025, dan ETF ikut karena inflow investor besar. Ini strategi bagus buat lo yang sibuk kerja, tapi mau grow kekayaan pelan-pelan dengan resiko sedang. Strategi ketiga, trading emas atau futures atau options. Nah, ini buat lo yang profil resikonya tinggi, yang suka adrenalin dan siap ambil untung besar. Trading emas artinya jual beli harian via platform seperti forex atau komoditas. Pakai leverage biar untung berlipat. Futures itu kontrak beli emas di masa depan dengan harga sekarang. Options kasih hak beli atau jual tanpa kewajiban. Pro-nya potensi untung gede dalam waktu singkat. Kalau lo pinter baca chart, bisa manfaatin volatilitas. Riset dari Goldman Sachs bilang, gold futures bisa naik 14% lagi sampai akhir 2026 kalau kondisi ekonomi mendukung. Lo bisa hedge posisi, misalnya short sell kalau prediksi harga turun. Kontranya, resiko rugi total tinggi banget, apalagi pakai leverage, bisa kehilangan lebih dari modal. Butuh skill analisis teknikal dan biaya transaksi bisa makan untung. Gak cocok buat pemula, karena pasar emas dipengaruhi berita global yang unpredictable. Tips, belajar dulu via demo account di broker seperti Monex atau IBK. Gunakan stop loss biar gak rugi kelewatan. Diversifikasi, jangan trading pakai semua uang lo. Data dari World Gold Council Q3 2025 nunjukin investment demand naik 47% tahun ini, tapi trading butuh timing tepat. Kalau lo suka tantangan, ini bisa jadi cara cepat kaya, tapi ingat, high risk, high reward. Guys, itu 3 strategi nabung emas yang gue bahas. Yang penting, mulai dari evaluasi profil risiko lo sendiri. Kalau bingung, coba tes online di app finansial atau konsultasi advisor. Ingat, nabung emas bukan get rich quick, tapi bagian dari perencanaan jangka panjang. Diversifikasi selalu kunci, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kesimpulannya, nabung emas itu pintar, apalagi dengan data yang nunjukin return stabil dan perlindungan dari inflasi. Pilih strategi yang cocok, emas fisik buy and hold buat yang aman, emas digital atau ETF buat yang moderat, atau trading buat yang berani. Apapun pilihan lo, mulai sekarang, karena harga emas lagi naik dan prospek 2026 cerah. Gue yakin dengan pendekatan santai tapi disiplin, finansial lo bakal lebih kuat. Terima kasih udah dengerin guys, semangat nabung!